besar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini nantinya ada yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata salawat nahdlatain dari Ketua PBNWDI kepada 1. Ketua Yayasan Istiqomah NWDI Labanan, 2. Kepada Sekda Kabupaten Berau. Kami minta kesediaan Sekretaris Yayasan Bapak Rohadi Kurniawan mendampingi. At-tarhibatus saniyah sayrufiha Raisul Qaryah Labanan Jaya wa alaihi falyatafaddal mashkura. Selanjutnya, sambutan Kepala Kampung Labanan Jaya kepada Bapak Rahmat Kholis disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu amarudin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, Abu Karom Bapak Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainul Majid Karaji, yang saat ini sudah bersama-sama kita, dan yang hormati Bupati Berau yang saat ini diwakili oleh Sekda beserta rombongan, selamat datang Pak Sekda. Dan yang kami hormati Kepala Dinas ataupun pimpinan dari Kemenak Kabupaten Berau, dan yang hormati Bapak Camat wilayah Kecamatan Teluk Bayur beserta rombongan, dan yang hormati Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili beserta jajaran,
Dan yang hormati tokoh kami yang saat ini berada di tengah-tengah kita, pernah menjabat sebagai sekretaris daerah. Dan yang kami hormati para Babin dan Kapolpos yang ada di wilayah Labanan, dan yang kami hormati pengurus yayasan di baik kabupaten, kecamatan maupun kampung, dan yang kami hormati para bapak, ibu, pimpinan pondok pesantren ataupun pimpinan sekolah, TPA, dan yang kami hormati para bapak, ibu dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kampung Labanan Jaya, dan yang kami banggakan sahabat kami, Kepala Kampung Labanan Makarti, yaitu Pak Mudawi sebagai senior kami karena lebih tua. Dan yang kami hormati para bapak, ibu, para alim, para ulama, para ustadz dan ustadzah, dan lebih khusus para adik-adik, santri dan santriawan yang saat ini bersama-sama kita, dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, salah satunya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kami pribadi dan pada umumnya insya Allah masyarakat Labanan dan sekitarnya sangat-sangat bersyukur karena dalam 1 bulan ini kita dihadiri atau kita dikunjungi oleh tokoh-tokoh alim. Yang pertama di bulan kemarin Syekh Muhammad Jabir yang sudah sama-sama memberikan tausiah, dan cukup bilang pada hari ini tidak kalah pentingnya tokoh nasional juga, tokoh ulama kita, yaitu Tuan Guru Bajang. Sholawat serta salam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan termasuk pengikutnya kita di kelak nanti. Para bapak, ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, rangkaian kegiatan yang pada hari ini sangat-sangat sibuk sekali, yang mana bahwa kegiatan alumni besar yang dilakukan oleh NBDI baik kabupaten ataupun kampung yang notabene bertujuan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya rangkaian tersebut sehingga menyatukan dengan adanya kedatangan daripada beliau dari Tuan Guru Bajang yang pada hari ini meletakkan batu pertama untuk gedung yang berkelanjutan yang notabene akan menambah RKB 3 lokal. Nah, salah satunya bahwa latar belakang daripada gedung yang ada memang sudah tidak mencukupi dengan gedung yang saat ini sudah berdiri. Karena alhamdulillah kami bangga sehingga pada tahun ajaran ini TK Negeri Teluk Bayur yang ada 90% NBD ini, NBD Water. Nah, ini salah satunya bahwa para wali, para orang tua kita sudah mengetahui dengan adanya zaman demi zaman yang bahwasanya sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sehingganya dengan menaruh ataupun mendorong untuk pendidikan di MI NW ini sudah barang tentu dia akan menekuni ataupun lebih daripada 70% di bidang agama. Nah, dengan agama adalah sebagai fondasi utama untuk kehidupan yang berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, tadi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Kampung Labanan Jaya, memang kita sudah komitmen dan insya Allah kami yakin, karena dengan keyakinan itu pengalaman-pengalaman di masa lalu
Nah, salah satunya memang Kampung Labananja ini sebagai swasembada pangan kan ada sawah, ada hortikultura. Ada juga sebagai kampung industri karena ada penampungan CPO yang dari Wahu sampai dari Kelai ataupun Segar. Dan insya Allah dan saat ini juga Kampung Labananja sebagai kampung pendidikan, dan tadi disampaikan oleh beliau Pak Suhardi bahwa kita sudah lengkap mulai dari PAUD-nya, TK negerinya hingga sampai SMA negerinya, ditambah dengan kegiatan FI ataupun aliyah yang ada. Sehingganya kami yakin dengan pengalaman yang kebersamaan ini, sehingga kami selain menghibahkan sekolah-sekolah yang ada di Labananja ini karena memang asal usul ekstran. Nah, sehingganya tanah yang ada yang kosong dibangun untuk kegiatan pendidikan ini sangat-sangat kita dorong, sangat-sangat kita jalan keluarnya untuk sehingganya bisa dibangun untuk pendidikan. Nah, alhamdulillah dengan kesepakatan kami rapat dengan mohon dari Ketua WDI yang ada di Labananja ini, kami menghibahkan yang ada di sebelah MI ini kurang lebih ukuran 15 kali 70 ke belakang. Nah, selain di tahun 2000 kita upayakan segera bisa selesai bangunan ini dan kedepannya bisa selesai, dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan Tuan Guru Bajang bisa meresmikan kembali. Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, sekali-kali kami menyampaikan terima kasih dan terima kasih kepada semua pihak sehingga pendidikan yang ada di Kampung Labananja ini bisa sukses, bisa berhasil. Tiada lain, tiada bukan karena kebersamaan kita. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Guru Bajang beserta rombongan sehingga bisa memberikan tausiah nanti hubungan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الترهيبة الثالثة سيلقيها الآمن العام بمنطقة برو أو من يمثلهم وعليه فليتفضل مشكورا. Sambutan ketiga, sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau kepada Bapak Muhammad Said SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati dan kita banggakan Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Badri LCMH. Selamat datang di Kabupaten Berau. Kedatangan para ulama, para alim di kampung kita, di kabupaten kita adalah membuat sebuah keberkahan bagi kita. Maka Bapak Ibu semua, semakin kita berdoa, semakin kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah akan berikan orang-orang terbaik untuk mengunjungi kampung kita, mengunjungi daerah kita, memberikan pencerahan, memberikan pengalaman-pengalaman beliau yang tentu saja kita tahu bahwa beliau bukan saja memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Artinya ini sebuah pencapaian dan prestasi yang luar biasa dan merupakan kebanggaan juga sebagai umat muslim bisa dikunjungi oleh beliau di tempat ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati rekan-rekan kami, para kepala dinas yang hadir bersama kami. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Pak Haji Kabul yang selama ini juga sangat bersinergi kita dengan pemerintah Kabupaten Berau. Banyak kegiatan-kegiatan yang terus kita lakukan dalam menggalakkan, dalam membina, dalam mencerdaskan umat
ya, termasuk misalnya pelaksanaan MTQ dan sebagainya. Yang kami hormati unsur Forkopimda hadir alhamdulillah Pak Camat, Pak Dan Ramil, kemudian Pak Kapolsek. Yang kami hormati mentor kami, senior kami, Bapak Insinyur Muhammad Ghazali, Sekda. Sebelum kami, beliau banyak memberikan ilmu yang bermanfaat luar biasa dari sisi pemerintahan kepada kami. Yang kami hormati Kabak Kesra yang hadir pada hari ini, Pak Mul. Terima kasih atas bantuan termasuk dukungan dari pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan kami, para kepala kampung, ya, Pak Polis, kemudian Pak Budawi, ya, kepala kampung Labanan Makmur, kemudian Tumbik Melayu dan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Bayur ini. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Nadatul Muratan Hidayah Islamiyah Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran yang tadi luar biasa prestasi-prestasi yang telah ditorehkan, yang kemudian tentu ini menjadi amal jariah nanti setelah tadi disampaikan oleh beliau bahwa tidak akan lama lagi purna tugas, tentu pengabdian lebih optimal lagi setelah beliau tidak menjabat sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Berau. Yang kami hormati Bapak Ibu, para tokoh, ulama, masyarakat, tokoh pemuda yang tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini bukan karena rencana panitia, bukan karena keinginan kita, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita. Hati-hati kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini atas keridhaan Allah, atas keinginan Allah, serta keinginan kita, kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sesama kita, saling menasihat sesama kita, kemudian saling memberikan pencerahan agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Zainul Madri LCMA. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Berau sangat mengapresiasi, menghargai ya, semua kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan pada hari ini. Pemerintah Kabupaten Berau mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, dan tentu ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjadikan media silaturahmi, kebersamaan kita, kondusivitas dan sebagainya, untuk tentu tidak lain adalah bagaimana kemudian mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, apapun pelaksanaan Maulid pasti temanya adalah bagaimana kemudian kita meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh penceramah, guru banyak berikan arahan kepada kita, memberikan pedoman kepada kita untuk sesungguhnya bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, maupun termasuk salah satunya bertutur kapan ketika di masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami dari pemerintah Kabupaten Berau akan terus membantu pembangunan infrastruktur, termasuk salah satunya pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Berau. Maka kesempatan ini Bapak Holis, kemudian Pak Suwardi, pada saat ini juga hadir kepala bagian Kesra Kabupaten Berau. Tentu kami berharap nanti setelah ini ada koordinasi, insya Allah sepanjang sesuai ketentuan kita akan bantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut melalui anggaran daerah yang kita miliki. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang yang dapat kami sampaikan. Penutup ada dua buah pantun. Qori mengaji surah Al-Kahfi, suaranya merdu dan menyebutkan. Mari kita peringati Maulid Nabi, jadikan teladan dalam kehidupan. Nabi Muhammad manusia pilihan, karena takwa menjadi mulia. Mari berlomba-lomba untuk kebaikan, wujudkan Berau yang sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الخامس الاختبار في حفظ القرآن والكتاب متن الأجرومية مباشرة من Tuan Guru Bajang. Acara kelima,
ujian hafalan juz 30 dan hafalan kitab matan Jurumiyah. Dalam hal ini kami minta kesediaan Bapak Tuan Guru Bacaan Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA untuk menguji. Cik cik. Cik cik. Ini yang kamera ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya nak? Ismukum? Siapa? Syukur. Syukur, alhamdulillah namanya. Masya Allah. Namanya syukur alhamdulillah. Jadi ini kalau bahasa Arab itu istilahnya al-ismu alal musamma. Namanya sesuai dengan orangnya. Alhamdulillah. Baik, sudah hafal juz amma? Hafal kitab. Oh, Jurumiyah. Oh, Masya Allah. Sama juga Jurumiyah. Yang juz amma yang mana? Ini. Baik. Siapa namanya? Guem. Oh, Masya Allah. Ini nama orang bule. Tapi hafal 30 juz. Hafal juz 30. Insya Allah hafal 30 juz. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Siapa yang di sampingnya? Zainab Alimah Mumtazah. Masya Allah. Namanya Zainab Alimah Mumtazah. Ya Allah. Semua nama-nama yang paling hebat diborong semua sahabat. Nama anaknya Nabi Zainab Alimah itu artinya yang berilmu, Mumtazah yang istimewa. Mudah-mudahan nama sesuai dengan mudah-mudahan anak kita ini sesuai dengan nama insya Allah. Ini matan Jurumiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di sampingnya Syukur? Siapa namanya? Siapa? Sahdan. Siapa? Sahdan. Syahdan, Masya Allah. Ayo syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala wa ada manfa'a bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ila anqala. Tolong dilanjutkan ya. Babul mubtada'i wal khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyyah wal khabaru huwa al-ismul marfu'. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyyah wal khabaru huwa al-ismul marfu' al-musri ilayhi. Nahu qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Wal mubtada'u ismani zahirun wa mudmarun. Az-zahiru العوامل الداخلة على المبتدأ kana akhwatuha wa inna akhwatuha famatan akhwatuha arwahya kana wa aksa wa asbaha wa adha wa jalla wa barra. babun na'ti an-na'tu tabi'un lil man'ut. Babun na'ti an-na'tu tabi'un lil manuti fi raf'ihi wa nasbihi hubbihi wa ta'rifi wa tankihi. Aqulu qawma zaidul akilu wa rajul. Alhamdulillah, Allah yang ta'ala. Silakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Babul 'athfi wa huruful 'athfi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Babul 'athfi wa huruful 'athfi 10 wa hiya al-waw wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa lakin wa hatta fi ba'd al-mawadi'i fa in 'atafta biha 'ala marfu'in. Babu ma'rifati alamatil i'rab. باب معرفة علامات الإعراب للرفع 4 علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي Faslun al-mu'rabatu qisman. فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan bapak-bapak itu. Ini adalah jadi yang baru dibaca oleh Ananda. Satu syukur alhamdulillah, yang satu syahdan. Beliau berdua itu anak-anak kita membaca namanya Matnul Ajurumiyah.
Ini adalah teks pelajaran Nahwu yang paling dasar tapi paling penting. Karangan Al-Imam As-Sonhaji. Waktu kami kecil ini biasa untuk dihafalkan, karena isinya adalah pokok-pokok yang paling dasar dari ilmu Nahwu. Kalau sudah menguasai ilmu, kemudian menguasai ilmu sorof, maka itu ibaratnya kita sudah menguasai bapak dan ibu bahasa Arab, sehingga bisa lanjut untuk mendalami bahasa. Tepuk tangan untuk berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha. Ya, Zainab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika lasyahid. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma'idin tuhaddithu akhbaraha. Yawma'idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. An ja'ahul a'ma. Diulangi. An ja'ahul a'ma. Ja'ahul a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Subhanallahul azim. Tepuk tangan untuk Zainab. Zainab ini hebat ya. Saya sebutkan tadi abasa wa tawalla itu di ayat yang kalau orang tidak betul-betul hafal dia sulit. An ja'ahul a'ma. Kalau dari abasa itu bisa abasa wa tawalla. Tapi an ja'ahul a'ma dia ketemu. Tepuk tangan untuk Zainab. Sambung dengan Gwen. Fa amma man a'ta wattaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil 'imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Bismillahirrahmanirrahim.
وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. صدق الله العظيم. Barakallah. Alhamdulillah. Ini bagus-bagus hafalannya. Terima kasih kepada ustaz dan ustazah yang telah mentahfizkan anak-anak kita. Saya mohon untuk diteruskan bil itqan, ya, dengan itqan, dengan baik. Kalau sekarang hafal juz 30, insya Allah nanti akan hafal 30 juz, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sini nak, saya mau kasih hadiah nih. Terima kasih kami sampaikan kepada Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang. Perlu dimaklumi kepada semua para hadirin bahwa anak kita atas nama Zainab Alimah Mumtazah kemarin pada MTQ Kabupaten Berau mendapatkan juara harapan ketiga untuk tahfiz, dan kemarin diselenggarakan oleh perusahaan umum mendapatkan juara ketiga. Dan tadi sebelum Bapak Tuan Guru tiba di panggung, terima kasih banyak. Lanjut. Ayo. البرنامج السادس المحاضرة أو التوجيهات والإرشادات العامة بحفل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم التي سيلقيها إلينا فضيلة الشيخ الدكتور الحاج محمد زين المجدي المشهور بتوان Guru Bajang, وعليه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya muliakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, orang tua kami, para sesepuh kami, para tokoh kami yang ada di atas maupun yang di bawah, yang semuanya kita doakan para orang tua kita, tokoh-tokoh kita dan pemimpin-pemimpin kita, semoga selalu dalam hidayah, inayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Sekda yang sebelumnya, Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Berau, Bapak dari Tentara Nasional Indonesia, dari aparatur pemerintahan kecamatan dan desa, bapak-bapak para kepala desa, rekan dari kepolisian, alhamdulillah, dan seluruh para tamu undangan, para pimpinan madrasah pondok pesantren, pimpinan yayasan Al-Istiqomah NWDI Labanan. Kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah insyaallah. Bapak-bapak dan ibu, para pimpinan sekolah yang ada di pondok pesantren ini, pimpinan aliyahnya, mana pimpinan aliyahnya? Oh, sedang di Lombok. Pimpinan sanawiyahnya? RI, ya, ibu pimpinannya, alhamdulillah. Semua bersama para guru laki dan perempuan yang saya hormati, karena beliau-beliaulah hakikatnya yang paling berjasa di tempat ini. Beliau-beliaulah yang mendidik anak-anak kita supaya kenal Allah, kenal Rasulnya, bisa membaca Al-Quran, bisa mengetahui akhlak Islam, dan siap untuk menyongsong masa depan. Fajazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru, para ustaz dan ustazah yang membina dan mengasuh di pondok pesantren ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan yang saya saksikan dan saya dengar dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kata beliau ini yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Saya sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih ibu-ibu ya. Saya tahu ibu-ibu ini banyak sekali tugasnya. Pasti punya tugas untuk membenahi rumah, untuk menjaga anak-anak, untuk menunaikan apa yang ditugaskan oleh suami. Tapi saya yakin walaupun banyak tugas yang luar biasa untuk menangani rumah tangga, menangani rumah, namun demikian saya yakin bahwa kehadirannya di tempat ini sudah diizinkan oleh suaminya masing-masing. Betul? Sudah diizinkan atau belum? Ini datang dengan izin suami atau datang diam-diam? Diizinkan suami. Wajib hukumnya ya bagi seorang istri kalau dia keluar dari rumah untuk menunaikan ya, apalagi sesuatu yang sifatnya sunnah ya. Bahkan yang wajib saja itu tetap dia harus memberitahu suaminya, apalagi yang sifatnya sunnah. Yang wajib itu seperti apa? Kalau misalnya dia punya orang tua yang sakit di tempat yang jauh, maka kalau dia mau mengunjungi orang tuanya yang sakit, seorang istri harus yasta'zin zaujaha. Dia harus minta izin kepada suaminya. Apalagi pekerjaan yang sunnah seperti mengaji di tempat ini. Tapi saya yakin insya Allah semuanya sudah diizinkan oleh suaminya. Ya, semuanya sudah diizinkan karena hadir di tempat ini juga berkahnya untuk rumah tangga kita masing-masing.
Hadir di tempat ini berkahnya juga untuk kebahagiaan rumah tangga kita juga. Karena setiap amal baik yang dilakukan oleh seorang muslim ya dengan niat ibadah, dan di situ ada ta'zim sya'airillah, ada makna memperjuangkan agama, ada makna memperjuangkan kebaikan, maka itu min asbabil barokah. Itu menjadi salah satu sebab datangnya berkah dari Allah untuk kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dulu pernah sahabat-sahabat Nabi suatu ketika mereka pulang dari suatu perjalanan, kemudian lewatlah di suatu kampung. Di kampung itu mereka diminta oleh penduduk yang ada di sana untuk harus mampir, karena pada saat itu kepala suku yang ada di tempat itu sedang sakit berat, sakit keras. Ternyata kepala suku itu kena gigitan ular berbisa burung pasir, maka keracunan sampai berkeringat, napasnya megap-megap, sudah sakit keras. Para sahabat Rasul yang sedang lewat di tempat itu dihadang oleh penduduk. Bapak-bapak sahabat Rasulullah harus mampir dulu ke tempat kami, tolong lihat kepala suku kami, dia sedang sakit keras, sakit berat, bantu, tolong supaya dia bisa sehat lagi. Akhirnya sahabat terpaksa ikut datang ke rumah kepala suku, lalu kemudian para sahabat membacakan suratul Fatihah. Diambil air, lalu dibacakan suratul Fatihah di air itu, kemudian diminumkan kepada kepala suku yang kena racun ular berbisa. Dengan izin Allah, begitu diminumkan, kepala suku itu langsung sehat, langsung pulih. Saking senangnya orang yang ada di tempat itu, mereka mengumpulkan kambing dan domba. Satu orang kasih 2 domba, ada yang kasih 3, sampai akhirnya para sahabat yang ada di tempat itu mereka dapat sampai 40 domba. Maka dibawalah domba itu ke Madinah. Ketika jumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi tanya, dari mana domba ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, ada kejadian begini, kami sedang lewat di satu tempat, tiba-tiba diminta mampir, lalu ada tokohnya sedang sakit, kami diminta baca doa. Karena kami hanya paham, hanya hafal suratul Fatihah, kami bacakan Fatihah. Kemudian air yang kami bacakan Fatihah diminumkan, alhamdulillah dia sembuh ya Rasulullah. Ketika Nabi diberitahu seperti itu, Nabi tertawa. Kemudian Nabi mengatakan, hebat kalian bisa mengetahui khasiat suratul Fatihah. Ini kisah ada dalam hadis sahih, di dalam hadis sahih Bukhari ada. Kenapa yang menyampaikan ini? Karena tadi ketika awal acara kita membuka acara kita dengan membaca suratul Fatihah. Saya ingin sampaikan kepada kita semua untuk menjadi pengetahuan kita bahwa amalan-amalan yang dilaksanakan oleh kita di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, termasuk di Nahdlatul Ulama, amalan-amalan yang dilaksanakan insya Allah itu semua ada landasannya dari Al-Quran, hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baca Fatihah, tadi kita bisa membaca sholawat. Kenapa membaca sholawat? Mengamalkan perintah Allah dalam suratul Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita mulai acara tadi ada pembacaan maulid. Lalu pada saat pembacaan maulid itu ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu suatu kebiasaan. Ketika sampai pada bagian di mana Nabi SAW diceritakan lahir dari rahim ibunya, begitu Nabi keluar, maka pada saat pembacaan bagian saat Rasul lahir, kita berdiri. Mahalul qiyam. Memang tidak ada perintah dari Nabi
Memang tidak ada perintah dari Al-Quran secara khusus, tetapi kita berdiri adalah ta'ziman wa takriman, yaitu melaksanakan perintah di dalam ayat Allah Ta'ala, walladzina azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi anzala ma'ah. Orang-orang yang Allah Ta'ala itu sayangi dan ridhoi adalah alladzina azzaruhu, orang yang memuliakan, yang menghormati, yang membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dibacakan maulid tadi, kita berdiri pada saat mahalul qiyam sebagai simbol kita memuliakan, mencintai dan membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan ini supaya sekali lagi kita mengerti bahwa tradisi-tradisi kita yang kita laksanakan di pengajian-pengajian kita, mulai dari membaca Fatihah, mulai dari membaca sholawat, mulai dari membaca maulid, lalu ada mahalul qiyam, itu semuanya ada dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat di Labanan. Mana kepala desa Labanan tadi? Pak, apa arti Labanan, Pak? Asalnya apa Labanan? Ya? Lintasan. Oh, Masya Allah. Jadi arti Labanan itu lintasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Labanan, tahu enggak bahwa di Al-Quran juga ada kata Labanan? Ada yang hafal ayatnya? Hah? Min baini farsin wadamin labanan khalison sa'ighal lisyaribin. Di antara kotoran dan darah hewan itu menghasilkan ya, onta, sapi, kambing, kerbau, domba. Di antara kotoran yang di perutnya dan darah itu di tengah-tengahnya itu Allah ciptakan labanan. Apa itu labanan? Susu khalison sa'ighul lisyaribin, yaitu susu yang murni dan yang lezat, dapat menghilangkan dahaga bagi orang yang meminum. Maka kalau kita lihat ayat tadi, selain labanan ini adalah artinya lintasan, kita ingat juga ayat yang tadi, bahwa labanan itu ya, dalam keadaan situasi apapun, seperti ayat tadi, ada kotoran, ada darah, tapi yang namanya susu gak pernah nyampur. Mau kayak apa ya induknya itu, sakitnya kayak apa, tetap saja susunya putih bersih, tetap saja susunya itu murni, tetap saja susunya lezat untuk dinikmati, air susunya itu. Walaupun ada kotoran, ada darah di dalam satu tubuh yang sama, tapi dia tetap bisa menghasilkan sesuatu yang murni, yang bermanfaat dan menghilangkan dahaga. Harapan yang mudah-mudahan dari Labanan ini, walaupun jauh dari ibu kota tadi, Tanjung Greget. Apalagi kalau dihitung dari asal usul sebagian masyarakat Labanan yang dari Lombok, ya Allah jauhnya luar biasa. Mana yang dari Lombok? Ada nggak dari Lombok? Banyak juga dari Lombok, alhamdulillah. Lombok mana? Barat? Mana barat? Tengah? Mana tengah? Timur? Mana timur? Masya Allah. Dari Bima? Mana Bima? Aduh, mantap Pak Zaida. Saya sebenarnya hampir lupa nyebut Bima, tapi setelah Pak Zaida jadi ingat. Sumbawa? Mana Sumbawa? Jawa? Ada Jawa? Waduh, hebat. Dari Sumatera? Ada Sumatera? Sulawesi ada? Oh, Sulawesi, alhamdulillah.
Nah, jadi kita dari tempat yang jauh-jauh menghidupkan bumi Allah di tempat ini. Mari kita bawa filosofi labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu yang murni, yang lezat dan menghilangkan dahaga siapapun yang meminumnya. Artinya dari tempat ini mudah-mudahan lahir kemanfaatan, lahir anak-anak yang berilmu, lahir generasi yang kokoh kuat membangun perahu, lahir para pejuang-pejuang NWDI, pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang agama. Tadi bapak-bapak ibu kita membaca di awal ya, ada Mars NWDI. Bait pertama itu cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Bagian pertama dari Mars NWDI ini diambil dari wasiat renungan masa. Apa kata guru kita Maulana Syekh di dalam wasiat renungan masa? Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Tepuk tangan dulu bapak-bapak. Jadi guru kita itu bukan main-main. Beliau dari awal memang paham betul bahwa perjuangan itu tidak boleh hanya bernafaskan keislaman saja, tapi harus juga bernafaskan kebangsaan. Bahwa yang hendak kita majukan itu bukan hanya agama Islam, tapi juga bangsa Indonesia. Maka dalam wasiat renungan masa beliau ingatkan, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Apa arti dari bait ini saudara-saudara? Semua kader-kader para santri NWDI ini harus paham. Dia harus paham tentang pertama membela agama. Bagaimana cara membela agama? Yang pertama seperti pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Kalau kita mau bela agama, kita harus mengerti tentang agama kita. Bagaimana kita bisa bela Islam kalau kita tidak paham ajaran Islam? Bagaimana ibu-ibu mau membela agama kalau tidak mengerti tentang tuntunan agama? Kita katanya cinta agama, tapi larangan agama yang kita lakukan, perintah agama kita tinggalkan. Disuruh silaturahim, justru bermusuhan. Disuruh untuk berbuat jujur, justru saling mencurangi. Maka kalau kita ingin cinta pada agama, kita harus paham pesan-pesan agama. Anak-anak kita yang ada di pondok pesantren ini, saya pesan betul untuk belajar tentang Islam dengan sebenar-benarnya. Allah azab. Baik, kita stop dulu ya, ambil selesai. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapa saja, ya, perhatikan bapak-bapak ibu, siapa saja yang ba'dama yasma'un nida, setelah dia mendengar azan, lalu dia berdoa dengan doa yang kita baca tadi, Allahumma rabba hadhihi da'watul tamah sampai wa ba'athhu maqaman mahmuda, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang menjawab panggilan azan dengan doa yang seperti tadi yang diajarkan oleh Rasul, maka halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka pasti dia akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhir nanti. Karena itu jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Setiap kali kita mendengar suara azan, kita baca doa seperti tadi. Mau dengar suara azan satu kali, baca sekali. Ada lagi masjid yang lain, ya baca lagi, baca saja, gak masalah. Semakin banyak kita baca, maka semakin dekat syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi memperjuangkan agama itu intinya adalah diawali dengan memahami apa pesan-pesan agama. Kita paham betul apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Karena nabinya adalah Nabiur Rahmah, maka umatnya harus menjadi umatur rahmah. Umatnya harus menjadi umat yang penuh dengan kasih sayang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Nabiul Insaniyah, Nabi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semua manusia itu dihargai oleh Nabi. Sampai suatu ketika, bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan sahabatnya. Tiba-tiba lewat satu jenazah. Ada orang bawa jenazah. Nabi bangun, berdiri untuk menghormati jenazah itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, daka janazatu Yahudiyin. Ya Rasulullah, ini bukan orang Islam yang mati. Ini jenazahnya orang Yahudi. Kenapa engkau sampai berdiri ya Rasulullah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaisat nafsan. Walaupun dia agamanya Yahudi, tetapi dia adalah satu manusia, satu jiwa manusia. Karena dia manusia, maka Nabi berdiri menghormati manusia itu, padahal sudah meninggal. Apa artinya? Kalau masih hidup, apalagi kita harus menjaga
hak dan kewajiban satu sama lain. Karena itu kalau kita bertetangga dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, kita harus mampu menjadi orang yang menerapkan sunnah dan teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang pertama lahu salah satu hukum, dia punya 3 hak. Siapa tetangga yang punya 3 hak? Kalau tetangga itu keluarga kita, kemudian dia juga orang muslim, maka dia punya 3 hak atas kita. Hak sebagai keluarga, hak sebagai sesama Islam, dan hak sebagai tetangga. Ada tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Dia muslim dan dia tetangga, walaupun bukan keluarga. Maka 2 hak itu menjadi kewajiban kita untuk memuliakannya. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Kalaupun ada tetangga kita non-muslim, dia tidak beragama Islam, mungkin dia Kristen atau dia Hindu atau dia Buddha atau dia Konghucu atau apa saja selain agama Islam, maka dia tetap punya satu hak yang harus kita hormati. Hak sebagai tetangga, walaupun dia tidak seagama dan bukan keluarga kita. Itu contoh teladan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita amalkan. Nabi buka pasar di Madinah. Di dalam pasar itu semua orang berdagang, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Ada orang Arab yang belum Islam berdagang juga di situ. Ada yang agamanya Yahudi berdagang juga di situ. Semua yang Islam maupun non-Islam dipersilahkan untuk berdagang. Yang penting mereka berdagang dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berjual beli dengan siapapun, maka pastikan hak dan kewajiban tertunaikan. Jangan gara-gara kita belanja kepada orang non-muslim, lalu pembayarannya kita cicil-cicil, atau bahkan belum lunas kita sudah pergi. Begitu ditanya, kok tidak dilunasi? Ah, biar saja dia bukan Islam. Hati-hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aza dhimmiyan faqad azani. Orang yang menyakiti orang yang non-muslim, maka sama dia seperti menyakiti diriku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hal-hal yang mendasar Bapak-bapak Ibu, jamaah sekalian, yang saya ajak untuk kita terapkan di dalam keseharian kita, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bertetangga, di dalam kita berlingkungan, di dalam kita berbangsa dan bernegara. Kalaupun kita tidak paham undang-undang di Indonesia ini secara lengkap, tapi cukup kalau kita paham ajaran Islam, insya Allah kita akan jadi warga negara Indonesia yang baik. Paham Bapak Ibu? Mungkin banyak undang-undang kita tidak paham, tapi kalau kita paham ajaran Islam, cukup sudah itu. Di dalam Islam tidak boleh mencuri. Kita tidak tahu pasalnya, Pak Polisi tahu pasalnya. KUHP pidana, kalau mencuri diancam hukuman sekian-sekian, kita tidak tahu pasalnya, kita tidak tahu ancaman hukumnya, tapi kita tahu Nabi kita mengharamkannya. Maka kita jauhi. Menghina orang, kita tidak tahu ada hukum pencemaran nama baik, hukum ITE, tidak tahu kita pasalnya, dan tidak harus kita tahu, tapi cukup kita tahu pesan Nabi Muhammad SAW, al-muslimu alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Satu sama lain diharamkan menumpahkan darah, merampas harta, dan merusak kehormatan. Cukup sudah itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi warga negara yang baik, dalami ajaran agama kita. Insya Allah kita akan jadi seperti Zainab tadi. Mana Zainab tadi? Gwen. Nah, Gwen itu nama orang barat ya, tapi dia hafal juz 30 ya. Ibu namanya siapa ibu? Ibu siapa? Ibu, nah ibu siapa namanya ibu? Nah ya ibu yang senyum ke saya tadi. Nah bukan ibu, jangan noleh. Nah ibu, namanya siapa ibu? Ya. Siapa? Fauzia. Nah, Ibu Fauzia hafal juz 30 enggak? Hah? Enggak, insya Allah bisa ibu ya, pelan-pelan dibaca.
Ya, namanya ibu ini namanya Fauzia. Fauzia itu dari Al-Fauz. Fauz itu artinya menang, sukses, berhasil, selamat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Tapi kita lihat anak kita tadi, Gwen, Masya Allah ya. Namanya nama orang barat, tapi dia hafal juz 30. Itulah asas yang baik. Kalau kita mau bikin bangunan yang besar, bukan dimulai dari atap, bukan dengan membeli pintu, tapi membeli adukan, beli batu dulu, beli beton dulu, diaduk dengan baik dulu, bikin fondasi yang kuat. Baru setelah itu naikkan tiangnya, naikkan temboknya, pasang pintunya, terakhir pasang atapnya. Semua diawali dengan fondasi yang baik. Dan fondasi pendidikan keislaman yang paling baik adalah mengenal kitabullah, mengenal Al-Quran. Karena itu anak-anak kita yang tadi, ada Gwen, ada Zainab, dan yang lain-lain, mereka sudah berjalan di jalur yang benar. Kenapa demikian? Karena memulai perjuangannya untuk menjadi ahli ilmu dimulai dengan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari as-sunnatul amaliyah, yaitu sunnah-sunnah yang sifatnya keseharian, sunnah-sunnah yang sederhana, sunnah-sunnah yang gampang untuk kita kerjakan. Mulai dari tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum sama orang. Coba senyum ibu-ibu. Coba senyum. Coba senyum. Kok susah kali senyum ibu-ibu. Udah capek. Nah, itu sunnah Rasul. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Gak punya uang bersedekah, gak punya tenaga untuk gotong royong, cukup kasih senyuman kepada orang supaya hatinya orang senang. Kata Rasul, salah satu dari amal yang hebat adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman. Jadi kalau kita jumpa dengan senyum, dengan saling menyapa, apalagi dengan membaca tahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menjadi fondasi kita di dalam membangun hubungan sosial yang baik. Saya sampaikan ini Bapak Ibu, karena kita kadang-kadang di Indonesia ini, kalau kita lihat lalu lintas percakapan, apalagi di media sosial, banyak sekali omongan dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ada namanya hoax, berita bohong. Ada namanya provokasi, suatu peristiwa dibesar-besarkan, dikasih foto yang beda, diceritakan, diberikan narasi begini, meninggal 10 orang, 20 orang, padahal nggak ada yang meninggal. Ada hoax, ada provokasi, macam-macam. Nah, saya ajak kita semua, mari sebagai keluarga besar NWDI, keluarga besar anak-anak bangsa yang ada di Berau, mari kita menjadi orang-orang yang mentradisikan cara berkomunikasi ala Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berkomunikasi selalu mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah ucapan yang lembut. Maka Nabi selalu berucap yang lembut. Qawlan sadida, selalu mengucapkan yang benar. Maka Nabi selalu menyampaikan kebenaran. Qawlan karima, ucapan yang memuliakan orang yang kita ajak bicara. Jangan kita ngomong sesuatu tapi dengan gaya dan cara yang menghina orang yang ada di depan kita. Tidak boleh. Qaulan karimah, muliakan orang sebagaimana kita ingin dimuliakan oleh Allah. Karena ada kaidah yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dengan al-qaidatuz zahabiyah, yaitu suatu kaidah emas dalam kehidupan. Apa bunyinya kaidah emas itu? Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang, seperti itu engkau juga akan diperlakukan. Kalau kita ingin orang lain menghormati kita, hormati orang lain. Kalau kita ingin omongan kita didengar, buka telinga untuk menyimak orang. Jangan hanya mau ngomongnya sendiri saja, tak pernah mau dengar orang. Ya.
Kalau ingin disilaturahimi oleh orang, jangan malas juga silaturahim ke orang. Kalau kita ingin ketika punya hajatan mengundang dan didatangi, kalau orang lain punya hajatan, kita juga datang. Itulah yang disebut dengan kama tadinu tudan, yaitu berbalas kebaikan satu sama lain. Itulah akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa amalkan sunnah-sunnah Nabi yang sederhana ini ya. Kita amalkan ya, kita mulai dari diri kita mulai dari anak-anak kita ajarkan mereka memahami Islam dengan cara yang baik. Kenalkan mereka kepada Al-Quran, kenalkan mereka kepada akidah Islam, kenalkan dan akrabkan mereka kepada rumah Allah. Maka kalau ada di masjid anak-anak ribut, biarkan, jangan diusir. Tempatkan mereka di belakang, tapi jangan diusir dari masjid. Karena kaki mereka ketika menginjak masjid itu artinya mereka mulai membangun keberkahan dalam hidup. Biarkan dia ke masjid. Ingatkan untuk tenang, tapi jangan diusir. Dekatkan anak kita ke masjid, dekatkan anak kita ke dalam Al-Quran, dekatkan anak kita kepada akhlak-akhlak yang mulia. Dan salah satu asas yang paling utama adalah at-ta'asi wal iqtida. Sebagai orang tua, kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan silaturahim yang baik ini. Jadi sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah, madrasah kita yang di Labangan ini banyak prestasinya, banyak kepeloporannya, termasuk madrasah yang berkinerja baik ya, yang juga insya Allah akan terus meningkat prestasinya di masa-masa yang akan datang. Saya terima kasih kepada panitia. Saya tahu panitia pasti luar biasa ya. Saya dengan Bapak Haji Nasihun, ini Sekjen PBNWDI. Pak Haji Nasihun, coba berdiri Pak Haji Nasihun. Nah, kami berdua ini datang untuk bersilaturahim kepada bapak-bapak dan ibu semua. Dan kami lihat ya, bahwa Masya Allah tabarakallah, kalau niat kami untuk bersilaturahim itu hitungannya satu ya. Niat dari bapak-bapak ibu-ibu dan kesungguhan bapak-bapak ibu-ibu untuk bersilaturahim itu berlipat-lipat dibanding kami. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di masa-masa yang akan datang. Jaga Labanan baik-baik, keamanannya, ketentramannya, kehusuannya, pembangunannya, karena ini semua akan menjadi bagian dari tanggung jawab kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nah, sekaligus di akhir penyampaian saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya menyerahkan kepada pimpinan yayasan ya, sholawat Nahdlatain yang ditulis ya, ada figurannya, kepada Pak Sekda juga. Saya mau ijazahkan sholawat Nahdlatain sekarang ya. Ya, siap Bapak-bapak Ibu? Jadi kisah dari sholawat Nahdlatain ini adalah bahwa yang namanya ulama-ulama yang hebat-hebat, orang-orang soleh yang alim-alim, para aulia, orang-orang, para imam-imam mujtahidin, hampir tidak ada dari mereka sepanjang hayatnya kecuali mereka membuat dan menyusun satu macam salawat kepada Nabi besar Muhammad. Jadi ulama-ulama besar itu biasanya memang bikin salawat. Kenapa mereka membuat salawat? Sebagai tanda terikatnya hati mereka kepada Rasul. Maka mereka bikin salawat. Dan ketika Al-Mahfurullah Maulana Syekh pergi ke Tanah Suci pada tahun 1947 ya, pada saat 1947 kalau tidak salah, saat itu beliau menjadi anggota dari Amirul Hajj. Indonesia pada waktu itu masih negara serikat, namanya Negara Indonesia Timur ya. Jadi Lombok, Bali, NTT itu Sunda kecil, itu tergabung dalam NIT, Negara Indonesia Timur. Al-Mahfurullah Maulana Syekh itu menjadi Amirul Hajj.
pada tahun 47 itu 1366 Hijriah. Nah, ketika itu begitu sampai Raudhah, beliau diilhamkan untuk mengarang sholawat Nahdlatain. Maka beliau karang sholawat Nahdlatain itu di Raudhah pada saat musim haji, saat sedang menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian oleh beliau dibawa kepada gurunya, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, dan Maulana Syekh Hasan Masyad sangat bergembira dengan sholawat Nahdlatain, didoakan oleh Maulana Syekh Hasan Masyad. Itulah yang menjadi salah satu warisan untuk kita dan diamalkan sebagai keluarga besar NWDI. Dan hari ini saya ijazahkan sholawat Nahdlatain kepada bapak-bapak ibu semua yang mau menerima ijazah. Jawab, saya terima ijazah. Saya ijazahkan sholawat Nahdlatain kepada bapak-bapak ibu semua. Alhamdulillah, semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, pembacaan doa. Kami minta kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA untuk memimpin doa. Di sini hafal doa pusaka enggak? Kita awali dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi fakirna wa fasih ahlana wa qarrabna lana bi dinina ma'ahil kufri unta wa tabar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi maulana bi'amda rahman warzuqi kulla halalan daiman علما نرضى بالخير ونقضى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون قض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرني وأنا ضد الوطن وضبطها دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواءنا ذات الوطن وضبطها دائما من الفتن ودير رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لواءنا ذات الوطن وضبطها دائما من الفتن وانصرهم في العشايا والبكر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب العصبي الكرام أمر ارتقى فانسبحت وأروى بالجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري ربنا تقبل إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, terima kami pada hari ini ya Allah. Jadikanlah datang kami di tempat ini, duduk kami di tempat ini, silaturahim kami di tempat ini menjadi tambahan dari amal ibadah, amal kebaikan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui serta Maha mendengar.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami ini diberkahi, dirahmati. Wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suma. Kisahnya kami, kembalinya kami ke rumah masing-masing juga selalu dalam perlindungan rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara tabligh akbar kita pada siang hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam majelis ilmu yang baik. Sebelum beranjak, kami minta kesediaan Bapak Tuan Guru Bajang untuk foto bersama.